96 FM Mercury, sahabat, dan kita berada di perbincangan Rumah Sehat Surabaya karena di hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang ada perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti, dan perbincangan ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya, sahabat, kita memiliki tema yang berbeda ya, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Mercury untuk memberikan informasi yang tepat seputar kesehatan. Dan di Rabu 5 Juni 2024 kita membahas berkaitan dengan tema perawatan paliatif meningkatkan kualitas hidup. Sudah ada Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed SCU, Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo, dan beliau juga merupakan Ketua Masyarakat Paliatif Pusat seluruh Indonesia. Apa kabar, Dr. Agus? Alhamdulillah, sehat, semangat. Terima kasih sudah hadir di Rumah Sehat Surabaya ini untuk memberikan informasi dan edukasi ya berkaitan dengan perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan Anda sahabat juga bisa sharing, bertanya bersama dengan Dr. Agus di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Mercury sahabat di perbincangan Rumah Sehat kali ini, yaitu di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Kita langsung ke perbincangan kita ya bersama dengan Dr. Agus di tengah kesibukan beliau. Terima kasih sudah hadir, Dok, menyempatkan waktu. Ini berkaitan dengan perawatan paliatif. Apa yang dimaksud dengan perawatan paliatif itu, Dok? Jadi paliatif itu dari kata palium yang artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dalam arti kesehatan itu artinya paliatif adalah meringankan penderitaan orang lain. Nah, penderitaan orang lain itu kalau sakit dalam hal apa? Ya 5 dimensi atau 5 aspek yang membentuk manusia itu. Jadi fisik, badan, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Nah, itu 5 aspek itu harus ditangani secara baik. Banyak orang pengobatan tapi belum berhasil dengan baik karena mungkin baru aspek jasmani rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh, yaitu sosial, kultural, dan spiritual. Ternyata tidak hanya orang melihatnya paliatif, ternyata banyak aspeknya. Bisa dikatakan cukup kompleks ya, Dok, perawatan paliatif ini ya. Makanya tidak bisa dilaksanakan sendirian, harus berupa tim. Dari A to Z perawatannya. Itu. Karena keluhannya itu A sampai Z, bukan hanya pasiennya tapi dengan seluruh keluarganya. Ya, ini karena bicara paliatif tadi sudah disampaikan bahwa ini perawatan yang istilahnya tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya emosional saja, tapi juga secara psikologis, sosial, dan spiritual semuanya ini menjadi satu, sahabat. Dan kalau bicara tentang perawatan paliatif, Dok, di Dr. Sutomo ini seperti apa, atau penyakit kronik apa saja yang membutuhkan perawatan paliatif ini, Dok? Jadi sebetulnya awal dari paliatif ini tahun 1990 itu almarhum direktur kita pada itu Prof. Karyadi itu ke Amerika, ketemu Prof. Bonika, terus dia melihat kok ada pelayanan yang baik sekali ini. Kemudian diadop, dibawa ke Indonesia. Selama 1990 sampai 1992 itu para dosen-dosen itu disebar ke seluruh dunia untuk belajar apa itu paliatif itu. Setelah itu sudah dapat ilmu, baru berani membuka pelayanan pertama kali, yaitu 19 Februari 1992. Itu cikal bakal awal mula perawatan paliatif di Indonesia adalah di RSUD Dr. Sutomo itu. Nah, penyakit yang banyak sebetulnya penyakit kronis lah yang sudah sangat kompleks dan sulit disembuhkan intinya. Jadi bukan hanya kanker saja, tapi HIV/AIDS atau penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya itu harusnya. Namun saat ini di polipaliatif kita yang paling banyak adalah pasien kanker. Pasien kanker di Dr. Sutomo itu yang paling banyak di perawatan paliatif, Dok. Kalau ada yang ini di masyarakat mungkin berpikirnya adalah paliatif sama dengan lansia atau lanjut usia. Benar nggak sih, Dok, seperti itu? Jadi sebetulnya lansia itu bagian daripada paliatif juga, karena ada penurutan fungsi dari tubuhnya. Jadi kita juga mempelajari tentang onkogeriatri, jadi kanker-kanker yang mengenai usia lanjut itu juga.
Jadi lansia itu masuk dalam paliatif, tapi tidak selalu paliatif adalah lansia ya dok ya, karena memang ada pasien anak-anak juga ya dok ya. Dengan leukemia itu juga banyak sekali. Dan itu juga masuk dalam perawatan paliatif karena kan penyakit kronis ya sahabat yang dilakukan perawatan di paliatif ini. Dan kalau bicara tentang perawatan paliatif mulai ada sejak kapan? Berarti memang di tahun 90 itu di Dr. Sutomo atau itu memang cikal bakalnya di seluruh Indonesia dok di tahun 90 itu? Polikliniknya bukanya 19 Februari 1992, tapi ilmunya ini 1990. Mulai digagasnya itu ya dok ya. Dan itu cikal bakalnya dari Surabaya ini dari Dr. Sutomo. Iya. Terus baru kita melatih dari center-center lain yaitu Darmais, Ujung Pandang, Bali, kemudian Semarang dan center Jogja itu dilatih selama 1 minggu di Sutomo. Terus beliau orang-orang cabang-cabang tersebut mengembangkan sendiri. Kalau di Indonesia, dok, perawatan paliatif itu sudah meratakah atau memang masih membutuhkan terus tenaga-tenaga kesehatan untuk di bidang perawatan? Alhamdulillah sekarang melalui Kemenkes sudah banyak yang dilatih, sehingga sudah lumayan banyak yang ada di Indonesia ini. Cuman dalam aplikasinya memang tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing. Namun ke depan ini karena sudah masuk undang-undang kesehatan dan sudah ada Permenkesnya, mau tidak mau rumah sakit dituntut untuk bisa harus ada menyediakan pelayanan paliatif ini. Karena penyakit kanker, penyakit kronis itu bukan hanya kanker saja ya, penyakit degeneratif yang lainnya itu sangat banyak sekali. Apakah istilahnya fasilitas perawatan paliatif ini sudah mencukupi dengan kebutuhan di masyarakat, dok? Ternyata belum ya, belum. Dibanding dengan kasusnya masih banyak kasusnya. Makanya kita terus mensosialisasi, mengedukasi dan mengadakan training-training baik yang digagas oleh lokal maupun oleh pusat yaitu melalui Kemenkes. Dok, untuk tenaga dari perawatan paliatif ini karena kan tadi Dr. Agus mengatakan banyak melakukan training, apakah selalu dari fasilitas dari para tenaga kesehatan, karena kan kita bicara tadi 5 aspek yang disampaikan oleh Dr. Agus, baik itu secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, emosional, apakah selalu tenaga kesehatan? Jadi dok? pendekatan paliatif itu satu holistik ya, tadi biopsikososio-kultural spiritual. Yang kedua harus interdisipliner. Kita harus banyak disiplin ilmu karena begitu kompleksnya kasusnya. Kemudian multiprofesional. Semua profesi boleh mengikuti asal dia tahu ilmunya. Ya. Kemudian terakhir multimodalitas. Apapun yang dilakukan asal membuat pasien itu nyaman ya, tidak mengalami penderitaan itu silakan. Makanya ada dari gizi, dari relawan, masyarakat juga dilibatkan. Kita punya relawan juga yang sebelumnya memang dilatih. Nah, relawan itu dari masyarakat awam, dari dosen yang sudah pensiun, mahasiswa itu semua yang peduli terhadap penderitaan orang lain untuk kita bisa membantu. Karena modalnya paliatif adalah dia punya hati. Hati. SIM-nya itu punya hati dan diberi ilmu, dilatih. Tidak asal ya dok ya, karena kan ini merawat seseorang yang kita tidak pernah tahu kondisi psikologis. Itu. Ya. Jadi komunikasinya juga dilatih, terus kemudian keterampilannya juga dilatih dan pendekatannya juga dilatih. Tapi satu kuncinya adalah punya hati terlebih dahulu gitu ya. Jadi makanya tidak semua orang bisa melakukan perawatan paliatif. Kalau dia tidak, hatinya tidak bisa, tidak. Semua orang punya hati, tapi hati yang punya hati nurani yang maksimal, yang peduli itu enggak semuanya. Kesabarannya lebih dari yang lain ya dok ya. Dan umumnya orang kan enggak mau cari persoalan. Gitu. Padahal ini mengatasi persoalan. Membantu sesama gitu ya. Tapi memang harus dengan ilmunya, dengan dalam hal ini melalui training-training yang dilakukan oleh tim paliatif itu ya. Dok, kalau bicara tentang perawatan paliatif, tujuan dari perawatan paliatif ini baik itu untuk pasien atau lingkungannya itu sebenarnya apa sih dok? Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seoptimal mungkin bagi pasien dan keluarganya. Jadi fokus pada pasien dan keluarganya. Karena orang dengan penderitaan kronis seperti kanker itu mau tidak mau keluarganya juga ikut sakit.
ikut menderita. Nggak seoptimal mungkin, kita lihat kondisinya. Kalau memang bisa diatasi, dia bisa aktif lagi, bekerja kembali dan lain sebagainya. Atau mungkin pakai kursi roda atau apa. Gitu. Jadi bukan hanya tergeletak dengan penderitaan yang luar biasa. Gitu. Mohon maaf kalau rada kasar gitu ya, nggak hanya menunggu waktu gitu ya dok ya, tapi masih ada kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya. Iya, masih bisa berkarya, bisa bekerja dan lain sebagainya meskipun dengan keterbatasan gitu ya. Pastinya karena memang penyakitnya adalah penyakit kronik, jadi pasti akan ada keterbatasan, pasti akan ada nyeri di mana-mana. Nah itu yang akan diatasi, karena kan kalau bicara nyeri itu sebenarnya merujuk ditakutkan, nyeri itu ya dok ya. Makanya ada paliatif bebas nyeri itu karena sebagian besar keluhan pasien-pasien kanker itu adalah nyeri, 80-90% itu mengalami nyeri, dan itu yang menakutkan. Karena kan untuk menghilangkan nyeri itu tidak hanya dengan obat saja ya dok ya, tapi karena juga nyeri total pain. Ya. Jadi nyerinya karena dia jengkel sama putranya dengan dengan misalnya dia bekerja terus di PHK atau gajinya dikurangi, dia itu nyeri psikologis itu, nyeri sosial ya. Ada itu kalau dikasih obat ya nggak bisa, jadi total pain. Jadi 5 aspek itu juga tetap harus diperhatikan. Okay. Jadi sedetil itu ya perawatan paliatif ya dok ya, mulai dari hati itu tidak hanya organnya saja tapi juga psikologisnya. Psikologisnya harus dia cepat acceptance. Jadi kalau dia denial, menolak, marah-marah, bargaining, depresi, yang bahaya itu depresi. Harusnya harus cepat masuk acceptance deh. Jadi dia tahu sakitnya tapi dia tetap mau ikhtiar atau berjuang untuk menjalani pengobatannya dengan gembira. Dok, saat pasien ini dinyatakan oleh dokter memiliki penyakit kronis, kemudian sudah dilihat bahwa ini seharusnya mendapatkan perawatan paliatif, kemudian dilakukan rujuk, langkah-langkah apa saja di awal perawatan paliatif ini yang akan didapatkan oleh pasien, dok? Biasanya bisa dirujuk oleh dokter primernya yang merawat, atau bisa melalui puskesmas. Kalau memang punya fasilitas BPJS, melalui puskesmas terus bisa langsung ke paliatif atau ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Gitu. Ini memang kalau perawatan paliatif ini rujukan ya dok ya? Iya, rujukan. Tapi swasta juga boleh, boleh. Tapi sebagian besar kan pasien kita BPJS. Kalau punya asuransi BPJS kenapa nggak dipakai? Sayang. Betul, dimanfaatkan sebaik mungkin. Pengobatan kanker itu biayanya banyak. Betul dok. Itu yang paling menyedot dari. Apa-apa saya swasta aja, jangan. Lebih baik minta rujukan dan kita akan mesti membantu memfasilitasi. Itu manfaatkan istilahnya fasilitas yang ada dengan baik, terutama untuk kesehatan gitu ya dok ya. Kalau memang ada fasilitas BPJS kesehatan ya bisa memanfaatkan dengan meminta rujukan. Kalau memang membutuhkan perawatan paliatif, meskipun dokter tidak istilahnya dok saya kayaknya membutuhkan, jadi si keluarga pasien tuh boleh ya dok untuk meminta rujukan? Boleh. Kalau dengar ada mulai sekarang, kalau ada dengar paliatif memang ini butuh karena dia nggak bisa tidur, mual, nggak mau makan, terus nyeri, gelisah, ya minta rujukan ke paliatif. Itu indikasi-indikasi yang memang sudah segera membutuhkan perawatan paliatif. Jadi ada keluhan itu. Keluhan tersebut ya, karena ini penyakit kronis ya sahabat. Jadi supaya itu tadi masih bisa berkegiatan, mendapatkan kualitas hidup yang baik, kenapa tidak dibantu dengan perawatan paliatif? Ini perlunya sosialisasi, ada perawatan yang bagus, yang banyak dibutuhkan masyarakat, tapi belum dimaksimalkan oleh masyarakat. Nah, mulai sekarang melalui sahabat Merkuri ini bisa menginfokan bahwa kalau ada khususnya pasien-pasien kanker yang mengalami keluhan-keluhan bisa minta rujukan ke paliatif. Karena kan kalau pasien kanker ini meskipun sudah dilakukan perawatan, kadang kan nyerinya itu yang tidak tertahankan ya dok ya. Nyeri pun harus macam-macam, itu bisa kena tulang, bisa kena otot, bisa kena saraf, bisa nyeri psikologis, itu harus diatasi betul-betul dan itu harus dikorek penyebabnya apa supaya
bisa mengobati yang pas. Ya, supaya tepat gitu ya pengobatannya gitu ya, sahabat, on the target gitu ya. Dan Surabaya ini di Dr. Sutomo ternyata ada instalasi paliatif dan bebas nyeri yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya, sahabat. Jadi memang kita tahun 2010 itu sudah mencanangkan Surabaya bebas nyeri kanker dan itu berhasil. Dari seluruh rumah sakit sudah dilatih. Tapi dengan perkembangan kondisi zaman apalagi baru ada pandemi itu ya, kita suatu saat butuh refreshing lagi untuk bisa ada pelayanan paliatif. Akan semakin banyak gitu ya, Dok ya. Karena kanker sekarang makin meningkat. Semakin meningkat dan semakin salah satu dampak dari pandemi itu ya kanker meningkat, kan stres. Betul, Dok. Betul. Kanker meningkat dan usianya juga lebih makin muda. Panjang usianya, risiko penyakit degeneratif kanker makin banyak. Karena terkait dengan imun sistem, terkait dengan kecemasan, terkait dengan stres dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomong kanker itu sebaiknya mencegah. Tapi kan unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kita sudah melakukan general check up dan lain sebagainya, ternyata kecolongan juga, Dok. Jadi memang kanker itu penyebabnya yang pasti kan belum ada. Jadi multifaktorial itu sangat. Tapi ada dua hal yang berpengaruh, yaitu genetik dan paparan. Genetik itu dari ada bibitnya bahwa semua orang itu punya bibit kanker. Tapi yang satu ada paparan, itu bisa endogen, bisa eksogen. Eksogen itu melalui polusi udara, rokok, kemudian makanan. Tapi yang tidak sadar itu endogen, yaitu stres. Sekarang kondisi saat ini siapa orang yang tidak mengalami cemas? Itu. Cemas itu pemicu yang banyak daripada karena kecemasan yang terlalu, stres yang berlebihan itu langsung menghantam DNA. DNA membawa sifat daripada itu sel itu tadi, sehingga sel itu berubah. Nah, sel itu berubah, tingkat sel nggak merasa. Begitu sudah ada benjolan itu berarti sudah banyak sekali selnya yang terpapar. Gitu. Sehingga umumnya sebagian besar ketahuannya stadiumnya sudah lanjut. Betul, Dok. Kadang masyarakat kita juga orang yang tahan sakit, Dok. Kalau enggak, betul. Takut ketahuan penyakitnya, orang kita tuh. Takut keluarganya juga tahu, sehingga takut operasi, takut kemo, macam-macam, sehingga akhirnya ke alternatif, ke sini tambah berat terus. Betul. Padahal perkembangan dunia kesehatan juga semakin luar biasa gitu ya, Dok ya. Perawatan juga banyak di fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya berkaitan dengan perawatan paliatif meningkatkan kualitas hidup bersama dengan Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed SCU, Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo, dan beliau juga merupakan Ketua Masyarakat Paliatif Pusat seluruh Indonesia. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ya, sahabat. Kita membahas tema perawatan paliatif meningkatkan kualitas hidup. Ini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Ariana. Apakah hanya di rumah sakit saja perawatan paliatif ini, Dok? Untuk puskesmas sudah bisakah melayani paliatif? Karena kan tidak semua bisa menjangkau rumah sakit. Kadang bisanya hanya menjangkau puskesmas. Seperti apa, Dokter? Jadi puskesmas sekarang khususnya di Surabaya dan kota-kota lainnya ya, sudah ada yang sebagian sudah dilatih. Tapi kalau di Surabaya hampir semua sudah bisa melayani. Cuman untuk tahapan-tahapan tertentu dengan nyeri yang berat, yang membutuhkan obat-obat khusus seperti morfin, harus di RSUD Dr. Sutomo. Tapi perawatan paliatif di puskesmas sudah banyak. Kemarin saya di Medokan Ayu ya, kemudian di Kedurus itu memberi motivasi kepada tim di sana ya, sudah masuk. Dan kita berkunjung langsung ke penderita-penderita yang ada di wilayah itu. Jadi kalau memang orang itu sakit kanker, dirujuk di rumah sakit, sudah kondisinya stabil, maka dikembalikan lagi ke puskesmas. Karena suasana yang paling enak adalah di rumah, di mana rumah itu wilayahnya adalah puskesmas. Jadi memang masyarakat khususnya di Surabaya ini tidak usah khawatir, karena puskesmasnya sudah siap, standby ya. Rumah sakit rujukannya juga sudah komplit sampai rumah sakit rujukan tipe A, yaitu RSUD Dr. Sutomo, rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur. Jadi memang kalau untuk di Surabaya sudah ada ya, Mbak Arina,
Tapi kalau untuk lebih berkaitan dengan obat seperti penghilang nyeri, karena kan penghilang nyeri ini ada range-nya gitu ya dok ya. Jadi kan dosis yang diberikan juga. Dosis, cara minumnya itu harus untuk paliatif khusus ya. Jadi sehingga itu harus bukan seperti obat dokter yang lainnya. Jadi khususnya kalau mengatasi nyeri itu harus ada prinsip, yaitu menghilangkan nyeri dan mencegah munculnya nyeri lagi. Jadi kalau diminum waktu nyeri dok nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus rutin sampai aspek-aspek yang lain membaik. Nanti kalau dia nyerinya berkurang, dokternya yang ngurangi nanti. Ya, itu. Jangan sampai nggak nyeri terus stop. Itu kalau sudah muncul akan lebih berat. Kadang kan orang kita gitu dok. Kalau nggak muncul nyeri itu nggak diminum. Padahal selain caranya tadi menghilangkan nyeri dan mencegah munculnya nyeri lagi, juga nyeri itu adalah total pain tadi. Jadi ada faktor yang lain. Bahkan kita pernah ngerawat pasien sudah enak di ruangan, sudah tenang tidur, tahu-tahu begitu kita setelah visite pulang ditelepon pasiennya gelundung-gelundung di bawah tempat tidur. Terus kita datang, kenapa tadi? Ternyata penyebabnya adalah anaknya datang dan anaknya itu minta uang 800.000. Karena anaknya itu selama ibunya sakit itu suka menjuali barang-barang yang ada di rumahnya, termasuk sepeda motornya. Nah itu nyeri psikologis. Iya. Nah, itu yang bikin stres akhirnya. Iya, jadi harus apa penyebabnya, keluhannya itu. Ya. Jadi bukan hanya dari penyakitnya saja ya, sahabat. Multifaktor itu tadi yang dikatakan. Holistik tadi yang holistik itu. Bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Nah orang kalau sudah melakukan seperti itu, dia punya namanya palliative touch. Ya. Jadi sudah kelihatan, ini banyak utang. Ini penyebabnya keluarga, misalkan ditinggal suami, misalkan, itu banyak. Ya itu yang kita oncek dan itu yang kita bantu nanti. Apa penyelesaiannya? Mungkin anak-anaknya nggak bisa sekolah. Gitu. Jadi di awal ajang curhat terlebih dahulu ya dok ya. Makanya perawatan paliatif itu lama, omong-omongannya lama karena 5 aspek itu harus sudah terkorek sejak awal. Meskipun awalnya yang utama adalah nyeri itu tadi. Yang paling banyak kan nyeri. Pintu masuknya dari nyeri ya dok ya, tapi kan bisa kemana-mana itu tadi gitu ya. Sehingga betul-betul penangannya betul-betul komprehensif sampai integratif, komprehensif dan paripurna. Sampai dia di rumah tetap dia diawasi oleh teman-teman kita yang di puskesmas yang sudah terlatih. Karena itulah ya, karena komprehensif, kompleks juga, sampai pengobatannya paripurna dikembalikan ke rumah, itu pun masih ada monitoring dari teman-teman di fasilitas kesehatan terdekat yaitu puskesmas gitu ya. Masih ada pantauan yang dilakukan gitu ya sahabat. Karena kalau bicara paliatif ternyata gak hanya nyeri saja, gak hanya kanker saja, ini benar-benar kompleks. Karena orang didiagnosa kanker itu kan sudah goncang dia. Ya betul. Terus pengobatannya macam-macam, ada ke alternatif, ada herbal dan lain sebagainya. Di paliatif juga ada namanya terapi komplementer, pelengkap. Itu ada misalkan akupunktur, herbal, tapi yang sudah terserandat oleh Kemenkes, oleh Depkes, obat-obatan herbal yang sudah disahkan oleh Balai POM. Jadi ini sang paniknya sehingga orang minum obat macam-macam dan sebagainya. Itu dengar dari siapa gitu. Parah. Betul dok. Maka saya sarankan kalau ada keluhan-keluhan datang aja ke paliatif, nanti kita arahkan. Betul. Dan juga harus sabar ya sahabat, karena kan perawatan paliatif ini tadi dikatakan Dr. Gus lama karena membutuhkan detail, pintu masuknya terlebih dahulu dicari supaya pengobatannya lebih tepat, penanganan juga lebih tepat, karena kan tidak hanya berkaitan dengan fisik saja, siapa tahu dari psikologisnya, siapa tahu dari anaknya, siapa tahu dari beragam ya dok ya, karena holistik itu tadi interdisipliner, multimodalitas, banyak sekali yang berhubungan dengan perawatan paliatif ini. Dok, yang menjadi fokus utama dalam perawatan paliatif itu apa saja? Pasien dan keluarganya. Oh. Jadi karena keluarganya juga sakit, mengingat seperti contoh pasien yang sakit kanker itu malam dia tidak bisa tidur, keluarganya harus istirahat. Nah, pasiennya pagi harus tidur. Baru bisa tidur. Keluarganya pagi harus bekerja. Nah, kalau itu 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau berjalan sekian bulan, lama-lama keluarganya ikut sakit. Banyak juga pasien-pasien kita yang meninggal bukan pasiennya yang sakit,
keluarganya yang meninggal. Betul. Karena kecapean dan stres itu. Betul dok. Stres mendampingi terus itu kan. Itu kan stres juga. Kadang kan orang gini, loh yang sakit loh yang ini, tapi yang meninggal yang keluarganya. Oh ternyata itu berhubungan erat ya. Jadi dua ini ya dok ya keluarga ya pasien yang di tangan. Kalau ngomong mati ya bisa dokternya yang mati. Kadang-kadang lupa dokternya mana, Pak dokternya meninggal. Saya sakit kok Pak dokternya yang meninggal. Karena banyaknya pasien tidak tertangani. Iya betul. Dokter juga manusia gitu ya. Iya. Jadi makanya di perawatan paliatif itu kita kekeluargaan. Kita saling mensupport, saling mendukung. Ya kita mendoakan pasiennya juga mendoakan dokternya. Ya betul. Kita menghadapi situasi yang sangat kompleks, yang banyak masalah. Gitu. Makanya sebetulnya kita ini kalau suka menolong dan lain sebagainya kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya betul. Gitu. Karena kan dokter juga manusia, satu pasien curhatnya berapa gitu ya, sedangkan paliatif ini banyak. Nah banyak sekali gitu ya hasil curhatan itu kan ya. Ini pertanyaan dari Pak Ismail, bagaimana mengembalikan semangat pasien dan keluarganya dok jika sudah ada vonis penyakit berat? Apa saran dari Dokter Agus? Ya Ismail. Jadi Pak Ismail bahwa tentu ada di situ kan ada support spiritual, psikospiritual. Mati itu di dunia ini pasti semua ya. Kegiatan tidak ada yang tidak pasti. Mati adalah pasti ya. Jadi tidak usah takut mati. Terus bagaimana kalau divonis? Ya, yang menyebabkan orang mati itu menentukan adalah Tuhan. Kita biasanya berusaha. Makanya kita harus sama-sama kita berkolaborasi, saling mensupport ya. Terutama itu tadi. Jadi kalau Tuhan mengendaki sel itu diem, ya sel itu diem, dorman. Makanya kita punya pengalaman kanker payudara stadium 4 itu sampai 22 tahun. Padahal kankernya sudah ketemu. Kenapa? Ya itu mukjizat. Nggak tahu kita. Meskipun 1-2. Makanya itu kita harus saling mensupport. Pendekatan spiritual bahwa ada zat yang lebih besar daripada yang mengatur dunia ini. Lah itu kita harus minta tolong juga. Makanya kita kembalikan dia supaya punya makna dalam hidupnya ya. Jadi fisiknya dia sudah tidak menderita untuk apa? Untuk ibadah ya. Psikologisnya kalau dia masih punya hal yang tidak enak ya diselesaikan. Sosialnya bisa dia aktif lagi. Ke masjid, nganter anaknya sekolah ya. Dan dia harus siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Tuhan. Apakah harapan sembuhnya ada? Harapan selalu ada, tapi kalau memang itu kankernya sudah menyebar ke beberapa organ, yaitu secara medis memang kecil, tapi kenyataannya ada juga, lah itu haknya Tuhan. Iya, betul. Makanya itu di situ tidak boleh putus asa. Makanya kenapa kok acceptance itu, aku tahu sakitnya, tapi aku berusaha. Beda dengan orang yang putus asa, aku tahu sakitnya, tapi yang aku tidak mau berobat, itu putus asa dia. Ya betul. Yang hanya pasrah, kemudian hilang semangat, menerima saja, tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ada yang stadium 4 sampai bertahun-tahun, ada juga yang stadium 1, mestinya curable deh. Tapi karena dia cemas, takut ini kan kondisinya malah menurun. Selnya malah cepat menyebar, malah dia meninggal. Karena ketakutan-ketakutan itu bisa menurunkan imunitas. Itu kan merusak HPA akses di otak itu, keluar hormon-hormon yang negatif gitu. Tapi kalau kita tetap bersyukur, tetap berdoa, berikhtiar dan merubah sikap kita menjadi baik, yang keluar hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kita senang, bahagia, melakukan pengobatan kemo, sinar, itu dia dengan ikhlas, ya, itu akan efeknya akan bagus. Ini kalau bicara tentang meningkatkan kualitas hidup, apa saja dok yang harus atau bisa dilakukan terutama bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup si pasien paliatif ini dok, dan juga meningkatkan kolaborasi bersama dengan keluarga. Karena kan kadang kan kalau bicara pasien yang penyakit berat ini kan psikologinya up and down. Kadang dia bersemangat, tapi kadang saat capek, saya sudah sudah melakukan perawatan ini, tapi nggak ada hasilnya, kadang down gitu. Gimana untuk? Jadi itu pentingnya caregiver untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi caregiver ini juga keluarga itu menjadi core team sebetulnya ya. Yang penting karena beliau yang sehari-hari dekat dengan itu. Makanya harus
kita backup, kita support, dan kita beri edukasi untuk bagaimana merawat sehingga dilatih kesabarannya, dilatih keterampilannya untuk ganti spray, untuk minumkan obat, untuk ngecak ngobrol, untuk itu penting. Makanya kita dibantu relawan itu dari masyarakat itu yang orang-orang yang peduli, yang ingin menolong sesama, itu kita banyak sekali relawannya. Itu yang kadang-kadang menemani, ajak makan mie di TP, supaya dia tidak jenuh di ruangan terus kan itu kan dia butuh keluar. Ternyata dengan melupakan sakitnya itu malah kualitas hidupnya membaik. Apalagi dengan beribadah. Nah disitulah Tuhan menilai kamu tak uji kok sabar, kamu berobatmu tertib bagus ya. Selnya namanya dormant, dia tidur selnya, sehingga orang itu hidup dengan sel kanker tapi selnya tenang. Gitu. Karena sebelah imunnya bagus semua. Pada tuannya dia beribadah, kemudian kepada perawatannya dia ikhlas menjalaninya, pada yang nganterin tidak marah-marah, kan kadang-kadang kan gitu. Jadi ini sudah sakit ngeluh terus ya tambah berat. Dia harus tahu diri. Emosian gitu kan dok ya, kadang gitu kan, nggak sabaran gitu kan. Jadi yang bahaya itu emosi, egois, sensi, itu bahaya sekali. Dan kadang si caregiver ini hanya menuruti saja dari pasien gitu ya. Ya udah nggak apa-apa semintanya supaya pokoknya mau aja gitu kadang kan gitu ya dok ya. Jadi nggak berubah, nggak mudah. Sehingga kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak sabar tadi burnout dia. Ya betul dok, betul. Burnout malah korbannya pasiennya. Kalau pasien itu orang tua kita kan kasihan. Jadi itu juga ya sahabat pentingnya berkolaborasi. Jadi jangan hanya pasif, terutama keluarga pasien ini ya juga aktif juga untuk mencari tahu seperti apa ilmu-ilmu yang harus kita perlukan bagi para caregiver ini. Itu juga wajib ya dok ya. Terutama masyarakat juga karena banyak yang di rumah itu kesakitan tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya melalui sahabat Merkuri ini mari kita mengajak masyarakat diberi pengetahuan tentang paliatif, kemudian diajak bergabung untuk bisa minimal membantu sesuai dengan kemampuannya. Nah, minimal kalau dia bisa tahu ada pasien ini, ya tahu cara merujuknya mana harus. Tidak membiarkan. Jadi kepedulian masyarakat tentang kesehatan ini harus lebih ditingkatkan. Kayak kadang kan informasinya belum sampai gitu ya ke pasien paliatif ini ya sahabat. Mungkin Anda yang mendengarkan, oh ada tetangga saya yang ini membutuhkan, sudah ada tadi yang dikatakan oleh Dr. Agus malamnya tidak bisa tidur dengan rasa nyeri yang luar biasa gitu kan. Meskipun dia masih dalam pengobatan dan stadiumnya awal, tapi kalau ada keluhan itu bisa dibawa ke paliatif. Tidak usah menunggu sudah parah. Dok, indikasi atau keluhan-keluhan apa saja yang istilahnya keluarga pasien harus ketahui bahwa si pasien ini membutuhkan perawatan paliatif dok, selain tadi nyeri kemudian. Fisik dan non fisik dibagi dua ya. Fisik terutama nyeri tadi. Non fisiknya ya bisa mual, muntah, nafsu makan menurun, gelisah, kemudian sulit BAB, buang air besar, karena mobilitasnya nggak bisa bagus dan lain sebagainya. Dan keluhan spiritual ya. Nah, apa kok nggak tenang, nggak bisa itu nanti kita bantu. Jadi itu juga harus diketahui oleh keluarga ya. Jangan hanya membiarkan misalnya nyeri dikasih obat saja, nyeri dikasih obat saja. Jadi itu mungkin membutuhkan perawatan karena dari nyeri itu pintu masuknya bisa kemana-mana gitu ya dok ya tadi dikatakan. Dan salah satu simptom yang menonjol adalah nyeri. Nyeri. Dan kita tahu konsepnya bahwa nyeri itu total pain. Bukan hanya fisik saja tapi psikologis, sosial, kultural. Nyeri pun kalau bukan tulang sama tulang beda. Makanya seperti lagunya ya, lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi daripada karena nyerinya luar biasa gitu ya dok ya. Apalagi kalau sudah kena sarafnya, neuropathic pain itu. Jadi nyeri tulang dan nyeri saraf neuropatik itu yang paling berat. Range-nya dari berapa itu dok rasa nyerinya? Ya, kalau bisa kan sampai 10 juga. Itu nggak mudah. Dan
itu dikendalikan dengan obat-obat yang kuat tidak mampu, dengan morfin tidak mampu, tidak bisa menjangkau 100%. Maka perlu sentuhan-sentuhan terapi lain, psikospiritual tadi. Seperti apa gitu ya? Apakah ada nyeri di dada berkaitan dengan anak, berkaitan dengan suami, dengan tetangga? Tuhannya bisa selalu menyalahkan, kenapa kok aku yang sakit, kok enggak itu, padahal aku sudah baik, dia yang malah gini. Ternyata juga banyak ya dok ya. Pengelolaan hati itu hati-hati. Ya. Hati yang sensi, yang merasa dirinya paling benar, itu sebetulnya menggerogoti daripada kesehatan. Harus kita harus kita baik dengan orang, apalagi syukur bisa membahagiakan. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya sebetulnya kebahagiaan itu bisa melalui musik, karena ada terapi musik, hipnoterapi ya. Jadi terapi zikir, seperti dengarkan lagu-lagu Mercury ini kalau betul-betul dihayati ya enak ya, bisa membuat sel itu remodeling. Jadi sel itu yang mau sakit jadi sehat kembali. Namanya remodeling. Iya, yang penting jangan stres, kelola stres dengan baik gitu ya dok ya, meskipun suasana di luar seperti apa, yang penting bisa kelola stres dengan baik gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed SCU, Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo, Ketua Masyarakat Paliatif Pusat seluruh Indonesia. Karena kita sedang membahas tema perawatan paliatif meningkatkan kualitas hidup. 96 FM Mercury, sahabat, dan luar biasa saya dapat pencerahan untuk menghilangkan stres dari Dr. Agus tadi. Ya, tadi ada 4 hal gitu ya. Boleh di-share nggak sih dok? Untuk menghilangkan stres tadi itu ya? Jadi stres, bebas stres itu satu adalah dekat dengan Tuhannya. Orang yang ada masalah biasanya jauh dengan Tuhannya. Ya, kedua adalah hati senang. Bagaimana hati senang kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Makanya belajarlah menerima pendapat orang lain, apalagi memuji ya. Dan yang ketiga adalah jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu tertekan deh. Apalagi introvert ya, ada masalah. Jadi 3 yang penting dalam hidup itu, satu adalah gerak supaya kita sehat. Kedua adalah minum. Karena tubuh kita ini 75% terdiri dari air. Kalau kita kurang minum, maka sel-sel kita metabolisme akan terganggu. Yang ketiga adalah oksigen. Ngomong, siaran, nyanyi, itu sehat. Orang yang diam itu cepat mati. Karena nggak ada oksigen masuk. Layu ya dok ya. Jadi ngomong. Cuman kalau kebanyakan ngomong itu risikonya risikonya stroke. Apalagi marah-marah. Oh gitu. Jadi harus semuanya seimbang ya dok ya, nggak boleh berlebihan. Pengen bebas stres adalah mau minta maaf dan mau memaafkan itu. Jadi orang memaafkan, mengalah itu selnya membaik, remodeling dia. Terakhir adalah sense of humor, harus ada humornya sedikit. Orang yang metenteng itu cepat mati, cepat mati. Karena LDL-nya kan naik terus, kena serangan jantung, marah-marah kiki. Metenteng gitu. Jadi semua kita hadapi bersama. Makanya semua kehidupan itu harus bersama-sama, teamwork ya. Jadi bekerja teamwork, kemudian networking, banyak silaturahim, banyak teman ya. Kemudian yang penting adalah inovasi. Itu juga boring. Ya betul, hidup harus berwarna ya dok ya, gitu ya. Nggak hanya hitam aja, mententeng. Hanya orang pusing terusnya pikirannya remun, bonus kan gitu ya. Cicilan gitu ya, mencicil gitu ya dok ya. Itu akan membuat imun Anda turun. Jadi ya seperti Dr. Agus ini sharing informasi itu. Sebenarnya kalau kita banyak berbuat baik, banyak beramal, itu rezeki datang sendiri. Iya, betul. Karena orang senang. Itu yang belum banyak tahu dok. Jadi orang itu nanti kalau saya kasih ini dong berkurang dong, padahal ngasih itu nggak akan memiskinkan Anda gitu ya dok ya. Dan kalau sedekah itu nggak usah nunggu kaya kan belum tentu. Betul. Dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Wah gitu ya. More you give, more you get. Makin banyak Anda
memberi, makin banyak Anda menerima. Tadi juga dikatakan oleh Dr. Agus, kalau melakukan hal baik, niat saja itu sudah dihitung. Sebetulnya mengelola egois saja sudah bagus. Orang sebagian besar itu egois. Apa buktinya? Kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia. Mana ya saya gitu ya? Gambar bagus share ya, share. Iya. Jelek hapusin. Itu egois ya Dok, meningkatkan stres sih. Jadi mulai sekarang belajarnya kita memandang orang lain, memuji orang lain. Iya. Jangan kita sendiri. Jadi kita mengutamakan orang lain, peduli dulu. Kita ada masalah, tapi orang lain ada masalah, kita menolong, maka masalah kita akan dibantu. Ya betul. Kita juga gitu ya Dok ya. Kalau kita istilahnya membuat masalah orang lain atau membuat permasalahan orang lain itu lebih baik, maka suatu saat kita juga akan ditolong dengan permasalahan yang berat kita oleh Tuhan gitu ya, gitu. Itu yang menjadi pegangan juga ya sahabat. Ini pertanyaan lagi Dok dari Bu Ika. Dok, apakah Rumah Sakit Dr. Sutomo menyediakan perawatan paliatif untuk home care? Ya, jadi memang dulu sebelum pandemi memang kita sempat berhenti ya, karena betul. Memang pada waktu itu, nah sekarang ini mulai mengawali lagi untuk kunjungan-kunjungan rumah bersama dengan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota. Makanya kalau ada pasien-pasien yang di rumah, yang khususnya kanker ya, yang itu langsung lapor ke puskesmas saja. Nanti kita berkolaborasi untuk kita lihat bersama-sama. Memang itu ranahnya, wilayahnya adalah puskesmas. Tapi tidak ada salahnya kalau disupervisi oleh dokter-dokter ahli yang ada dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dok, untuk tenaga kesehatan di paliatif ini dari tadi kan dokter mengatakan dari multidisipliner. Jadi banyak, ada penyakit dalamnya, ada radiolognya ya. Bahkan sekarang RSUD Dr. Sutomo menjadi satu-satunya yang sudah ada KSM. KSM itu kelompok staf medis paliatif. Jadi memang keahliannya paliatif. Ini baru satu-satunya ada di Indonesia. Dan karena memang di awal juga karena menyambut dari itu undang-undang dan Permenkes dari bahwa rumah sakit harus ada pelayanan perawatan paliatif. Dan itu ada di Dr. Sutomo ya. Kalau untuk home care mungkin untuk warga Surabaya ini bisa melaporkannya ke puskesmas karena nanti akan dibantu mungkin membutuhkan dokter spesialis. Nanti ada istilahnya kolaborasi tersebut itu akan muncul berkaitan dengan perawatan paliatif ini. Dok, kok 1 jam nggak kerasa ya Dok? Karena tadi banyak insight. Di Sutomo, di rumah sakit lain ada Darmais, ada Semarang juga ada ya, di kota-kota besar, terutama masih kota-kota besar. Mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa merata. Ya betul. Karena memang ini pelayanan sangat dibutuhkan. Betul. Cuman memang ya butuh keahlian, butuh training, butuh ilmu lah. Ya, nggak asal gitu ya Dok ya, karena kan ini berkaitan dengan pasien yang secara psikologis bisa up and down karena merasakan nyeri yang luar biasa. Jadi si perawat ini atau yang melakukan perawatan tenaga kesehatan ini juga atau orang yang berhubungan untuk melakukan perawatan paliatif ini harus ada ilmunya, sahabat. Jadi sebetulnya paliatif itu ranahnya terminal ill, end of life dan dying process. Itu betul. yang khusus. Tapi kalau yang awal-awal didiagnosa sudah terjadi kecemasan, nggak bisa tidur, ada keluhan nyeri ya boleh. Nggak rujukan aja langsung paliatif. Bukan hanya yang sudah istilahnya berat saja, tapi yang bukan hanya end-state, tapi juga yang di awal state-nya ini juga bisa meminta. Kalau ada keluhan bisa. Justru kalau lebih awal hasilnya akan lebih baik, karena psikologisnya kan sudah disiapkan nanti, sehingga dia menjalani pengobatannya dengan gembira, dengan senang, ya, tidak dengan jengkel, tidak. Lebih menerima gitu kan. Memang kalau dengan bicara tentang penyakit kan penerimaan. Meskipun posisi psikologisnya itu up and down. Kadang-kadang denial, angry, sudah acceptance, ada keluarganya lagi memberi informasi ini, marah lagi, itu. Dan itu bukan hanya pasiennya, yang kondisi psikologis, keluarganya juga. Nah itu yang beratnya di situ. Makanya kita harus multi profesional, banyak profesi yang boleh bergabung, termasuk dari penyiar
Ya. Merkuri ini Nah, masuk kalau di relawan. untuk saya misalnya dok ya di seperti ini, saya bisa jadi volunteernya, saya bisa membantu apa dok? Sosialisasi dan edukasi. Oh ya, oke. Ya, itu kan versi awam. Misalnya. Itu partisipasi dari seperti saya ini ya dok ya, yaitu melakukan sosialisasi kalau ada seperti kalau membutuhkan perawatan paliatif ini bisa ke Dokter Sutomo karena sekarang sudah lengkap apa yang saya tahu gitu ya dok ya. Baik, itu yang bisa kan saya lakukan gitu ya. Terima kasih dok. Ini terakhir pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri. Sehat itu adalah harus 5 aspek itu. Sehat fisik, jangan malas olahraga. Dan olahraga itu yang sesuai mood. Itu baru menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tidak ikut-ikutan. Jadi harus senang deh. Mood kalau bidang dia senang jalan, senang poco-poco, senang apa ya pokoknya sesuai dengan moodnya itu. Yang kedua psikis ya, jangan mikir yang berat-berat, mikir yang ringan aja, bersyukur dan berbagi. Karena sehat itu sudah dikasih Allah triliunan, ya bukan miliar tapi triliunan, tidak bisa dihitung itu ya. Kalau lihat orang yang seperti paliatif itu berat. Kemudian sosial, jangan lupa kumpul-kumpul, bergaul ya, ngopi-ngopi, ngobrol yang baik-baik tapi tidak ngerasani orang lain ya, tidak menjelek-jelekkan orang ya. Yang keempat adalah kultural, kita jangan membeda-bedakan dengan orang lain. Kita terus terang Bhinneka Tunggal Ika itu harus banyak, kita bisa bergaul dengan siapa. Spiritual, jangan lupa tidak hanya dekat, bisa dicintai sama Tuhannya. Dan Tuhan itu cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Ya itu ya sahabat yang dipesankan oleh Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed SIU. Beliau merupakan Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo dan juga Ketua Masyarakat Paliatif Pusat seluruh Indonesia. Jadi untuk Anda sahabat-sahabat Merkuri, baik itu Anda sendiri, keluarga Anda, ataupun juga orang terdekat Anda, teman, tetangga yang membutuhkan perawatan paliatif, silakan dimanfaatkan. Nah, bisa memanfaatkannya. Kalau Anda membutuhkan segala informasi, bisa telepon di 5620096 ya. Kita akan bantu sahabat untuk menyampaikan kepada teman-teman paliatif di Dr. Sutomo perawatan akan bisa didapatkan seperti apa. Kalau memang sudah ada perawatan di puskesmas, Anda bisa melakukan atau minta rujuk, itu boleh. Dulu dokternya cuma saya dua orang, sekarang sudah hampir 10 orang. Nah, sudah lebih banyak yang melakukan penanganan paliatif ini ya dok. Kita ya. merawatnya seperti keluarga. Ya, karena kan memang harus tahu terlebih dahulu ya pintu masuknya di nyeri, tapi mungkin nyerinya bukan karena nyeri yang lain, tapi nyeri karena sosial bisa gitu ya dok ya. Pekerjaan. Nah, stres yang lain, cicilan alias atau anak yang juga. Makanya kita punya anak asuh. Jadi kalau dia pikir kalau anaknya nggak bisa sekolah, kita bantu pendidikannya. Oh ya, itu kan, itu beragam hal gitu ya. Tadi yang dipesankan, saya ingat terus adalah yang niat, kemudian kita harus punya ilmu, kita harus sabar dan juga ikhlas itu ya. Nizi, betul. Nizi. Itu singkatannya Nisi. Ya, itu yang harus supaya kita paling tidak bisa mengolah stres dengan baik. Kalau menghilangkan stres mungkin nggak bisa ya dok. Orang ya. itu pasti stres. Ya. Kalau nggak stres ya mati ya. Nah. Tapi bagaimana manajemen stres? Tapi nanti buku saya keluar namanya mengubah stres menjadi sukses. Nah itu boleh nanti ya dok. Well-being. Well-being. Jadi banyak buku-buku saya ya, emotional detox, emotional wellness, the power of personality dan yang terbaru ini nanti tentang well-being. Bagaimana kita tetap happy. Ya. Karena kan memang butuh ilmu itu tadi dok, dan itu happy bisa menjadi. Itu 5 syaratnya. 1 mensyukuri. Yang kedua tidak sensi. Yang ketiga tidak membenci. Yang keempat harus bisa nyanyi. Ya, yang kelima harus suka berbagi. Oke. Ini ada nyanyinya juga ya berarti ya. Saya kan juara nyanyi juga. Iya benar. Saya sering menyumbangkan lagu. Iya. Lagu yang sudah enak-enak tak buat sumbang.
nyumbang lagu. Baik. Terima kasih Oke. dokter, sangat menarik ya sahabat, dan untuk Anda. Terima kasih sahabat Merkuri, semoga selalu sehat, Amin. semangat, dan Amin. mudah-mudahan bisa selalu bahagia. Amin gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Sehat terus dok, untuk Siap. bisa sharing segala Mantap. informasi, Untuk memberikan Surabaya. kita motivasi untuk Untuk istilahnya. Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Nah, itu ya. Terima kasih sekali lagi dok, Ya, sudah sama-sama. memberikan memberikan informasi dan edukasi, dan terima kasih sudah istilahnya mensodakohkan ilmunya. Dan untuk Anda yang tertinggal sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat kali ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Saya tutup perbincangan di edisi kali ini ya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.